Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian yang telah saya susun dengan judul Efektivitas Penggunaan Aplikasi Kuisi sebagai Alternatif Pembelajaran Daring terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 4 SD Negeri Sriharjo Imogiri, Bantul. Proposal ini disusun guna memenuhi tugas akhir mata kuliah seminar pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuni Puji Lestari, NPM 116 dari kelas A418. Pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada latar belakang, sejak awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan adanya virus corona yang menyebar hampir seluruh negara yang ada di dunia. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona dilaksanakan secara daring. Pembelajaran yang dilakukan secara daring atau tatap muka terbatas adalah model pembelajaran yang memanfaatkan alat elektronik khususnya internet dalam penyampaian pembelajaran dapat dicapai dan dapat meningkatkan prestasi siswa meskipun kegiatan pembelajarannya dilaksanakan secara daring. Kurangnya kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran yang kurang menarik dapat mengakibatkan minat, keterampilan, kreativitas, dan motivasi sehingga prestasi siswa menurun dalam pembelajaran, sehingga dapat memicu rendahnya hasil belajar siswa kelas 4. Sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut, guru diharapkan mampu menguasai materi dan memiliki keterampilan dan harus kreatif dalam menyampaikan materi. Oleh karena itu, perlu diadakan perbaikan dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan, maka siswa dituntut untuk kreatif dan aktif sehingga hasil belajar dapat dicapai secara maksimal. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan yaitu aplikasi Quizzes. Berdasarkan permasalahan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian terkait penggunaan aplikasi Quizzes terhadap prestasi siswa kelas 4 SD Negeri Sriharjo dengan judul Efektivitas Penggunaan Aplikasi Quizzes sebagai Alternatif Pembelajaran Daring terhadap Prestasi Belajar Siswa SD Negeri Sriharjo, Imogiri, Bantul. Penelitian ini berharap agar peneliti dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri Sriharjo, Imogiri, Bantul. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Dari uraian latar belakang yang telah dituliskan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah diantaranya. Yang pertama, kurangnya kemampuan guru dalam mengemas pembelajaran daring dengan semenarik mungkin. Yang kedua, guru kurang memanfaatkan media yang menarik dalam pembelajaran daring. Yang ketiga, guru perlu merancang proses pembelajaran daring dengan kreatif dan menyenangkan. Yang keempat, prestasi siswa kelas 4 SD Negeri Sriharjo, Imogiri, Bantul menurun. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti ingin dibatasi masalah nomor 2 dan nomor 4, yaitu guru kurang memanfaatkan media yang menarik dalam pembelajaran daring dan prestasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri Sriharjo, Imogiri, Bantul menurun. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas,
Maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas penggunaan aplikasi kuisis sebagai alternatif pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri Sriharjo Imogiri, Bantul. Selanjutnya, tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan penggunaan aplikasi kuisis sebagai alternatif pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri Sriharjo Imogiri, Bantul. Selanjutnya, manfaat hasil penelitian. Terdapat manfaat teoritis, manfaat praktis. Manfaat praktis bagi siswa, guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi teoritis tentang penggunaan aplikasi kuisis sebagai alternatif pembelajaran daring terhadap prestasi siswa sekolah dasar sehingga dapat dijadikan sumber informasi yang dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan, kemudian dapat memberikan informasi pengetahuan dalam dunia pendidikan dan memberikan informasi yang berkaitan dengan tentang penggunaan aplikasi kuisis sebagai alternatif pembelajaran daring terhadap prestasi siswa sekolah dasar. Kemudian manfaat praktis bagi siswa yaitu meningkatkan kemampuan siswa pada saat memahami materi dalam pembelajaran dan meningkatkan prestasi siswa serta lebih mendorong siswa untuk aktif, kritis, dan kreatif dalam proses pembelajaran sehingga mempunyai kompetensi tanggung jawab dan berpartisipasi aktif. Kemudian bagi guru menjadikan guru terampil dalam pembelajaran sehingga materi yang disampaikan lebih mudah diterima siswa dan membuat siswa semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian manfaat praktis bagi sekolah yaitu dapat mencapai tujuan kurikulum dan dalam proses pembelajaran bertujuan untuk mencapai kompetensi yang diinginkan serta memberikan motivasi dalam meningkatkan prestasi siswa. Kemudian bagi peneliti memberikan pengetahuan terhadap penggunaan aplikasi kuisis sebagai alternatif pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa sekolah dasar. Selanjutnya, bab 2, landasan teori. Terdapat kajian teori, kajian hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Kemudian bab 2, landasan teori. Terdapat kajian teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Kemudian kajian teori. Kuisis adalah platform pembelajaran yang berbasis daring yang sifatnya menyenangkan. Penggunaan kuisis untuk latihan soal merupakan inovasi yang sesuai dengan karakteristik siswa zaman ini. Beberapa kelas di sekolah dasar berisi siswa generasi milenial yang begitu dekat dengan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran pada generasi milenial sangat penting. Menurut Citra dan Rossi 2020, pembelajaran bisa diartikan sebagai suatu proses hubungan antara guru dan siswa dalam lingkungan belajar yang saling tukar informasi. Dipertegas oleh Mansur dan Rismawati 2020, daring adalah sebuah kata dengan arti dalam jaringan, menjadi pengganti dari istilah online yang tidak jarang dipakai pada kaitannya menggunakan teknologi internet. Daring merupakan arti dari kata online yang bermakna tersambung pada jaringan internet.
Kemudian prestasi belajar adalah taraf perkembangan mental yang lebih baik dengan melakukan sebuah usaha yang semaksimal mungkin, dan dengan kata lain prestasi belajar bisa dikategorikan dalam bentuk nilai. Selanjutnya yaitu kajian hasil penelitian yang relevan. Yang pertama ada skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Nasik, Prodi Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya tahun 2021, yang berjudul Efektivitas Penggunaan Aplikasi Kuisis dalam Mata Pelajaran Akidah Akhlak pada kelas 9 di MTS Negeri 4 Surabaya. Pada penelitian ini penggunaan media kuisis terkait materi yang ditinjau dari hasil prestasi belajar berjalan dengan efektif. Yang kedua ada skripsi yang dilakukan oleh Yoselia Alfikusuma dari program studi pendidikan fisika jurusan pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2020 yang berjudul Efektivitas Penggunaan Aplikasi Kuisis dalam Pembelajaran Daring atau Online pada Fisika pada materi Usaha dan Energi kelas 9 MIPA di SMA Masehi Kudus tahun pelajaran 2019-2020. Penggunaan aplikasi kuisis dalam ditinjau dari respon peserta didik dan prestasi belajar peserta didik sudah berjalan efektif serta sangat memberikan efek yang besar untuk anak-anak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Isrina Dwika Hidayati dan Aslam dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta 2021 dengan judul Efektivitas Media Pembelajaran Aplikasi Kuisis secara daring terhadap perkembangan kognitif siswa. Selanjutnya, yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nasik Nafir Saturafiah dan Eka Sari Setianingsih dan Ervina Eka Subukti tahun 2021 dengan judul Keefektifan Media Pembelajaran Berbasis Game Kuisis terhadap Hasil Belajar Siswa kelas 5 pada tema 8 subtema 1 di SD Negeri 2 Menawa Kabupaten Grobogan. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Pada penelitian ini terfokus pada upaya dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menggunakan aplikasi kuisis. Tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui keefektifan penggunaan aplikasi kuisis. Cara melihatnya yaitu dalam pembelajaran prestasi siswa. Semakin prestasi siswa meningkat, maka penggunaan aplikasi kuisis tersebut efektif. Berikut ini merupakan kerangka berpikir dari penelitian yang telah saya buat. Selanjutnya hipotesis. Yang pertama hipotesis 0 atau HO yaitu penggunaan aplikasi kuisis tidak efektif sebagai alternatif pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Sriharjo Imogiri Bantul. Yang kedua hipotesis kerja atau HA yaitu penggunaan aplikasi kuisis efektif sebagai alternatif pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Sriharjo Imogiri Bantul.
Pada bab 3, yaitu metode penelitian, terdapat waktu dan tempat penelitian, kemudian jenis dan desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, kemudian definisi operasional variabel penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, hasil uji coba instrumen, dan teknik analisis data. Waktu dan tempat penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian ini mulai dilaksanakan tanggal 21 Oktober 2021 tahun ajaran 2021-2022. Tempat penelitian ini dilakukan di SD Negeri Sriharjo. Sekolah ini terletak di Ngatsuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55782. Selanjutnya, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu eksperimen. Dipertegas oleh Mulyatiningsih 2011 bahwa penelitian eksperimen dapat menjadi bagian dari penelitian dan pengembangan. Penelitian bisa memilih metode penelitian eksperimen atau penelitian tindakan pada saat menguji produk yang dikembangkan. Penggunaan metode penelitian eksperimen lebih dianjurkan dikarenakan produk baru yang dikembangkan sudah jelas rancangannya serta tinggal menguji efektivitasnya melalui penerapan produk pada situasi yang sebenarnya. Selanjutnya, jenis dan desain penelitian. Menurut Sugiono bahwa metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh pelakuan tertentu terhadap yang lain dalam hal kondisi yang terkendali. Selanjutnya ini merupakan tabel desain penelitian. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri Sriharjo tahun ajaran 2021-2022 sejumlah 46 siswa yang terdiri dari 23 siswa kelas 4A dan 23 siswa kelas 4B. Pada penelitian ini yang menjadi populasi merupakan seluruh siswa kelas 4 SD Negeri Sriharjo yang berjumlah 46 siswa. Kemudian sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4A dan 4B SD Negeri Sriharjo. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling. Total sampling merupakan sampel yang diambil dari seluruh anggota populasi yang ada dari dua kelas tersebut, kemudian dijadikan sebagai kelompok eksperimen. Maaf, saya ulangi. Total sampling merupakan sampel yang diambil dari seluruh anggota populasi yang ada dari dua kelas tersebut. Kelas 4A dijadikan sebagai kelompok eksperimen, sedangkan kelas 4B dijadikan sebagai kelompok kontrol. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Pertama, variabel terikat atau Y. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat. Variabel terkait adalah penelitian ini adalah prestasi belajar siswa. Selanjutnya, variabel bebas atau X. Variabel bebas adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel penyebab. Variabel bebas adalah penelitian ini adalah penggunaan aplikasi kuisis sebagai alternatif pembelajaran daring. Yaitu
definisi operasional variabel penelitian. Menurut Mulyatiningsih tahun 2011, definisi operasional menjelaskan variabel yang dimaksud dalam penelitian dan cara pengukurannya. Sedangkan menurut Mustafa 2009 menjelaskan bahwa definisi operasional variabel merupakan objek atau konsep atau variabel harus bisa diukur dengan akurat agar hasil analisisnya dapat mencerminkan keadaan yang nyata, serta definisi operasional variabel menjelaskan bagaimana mendefinisikan variabel secara spesifik dan terukur. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Ada 3 yaitu dokumentasi, observasi, dan tes. Observasi. Menurut Mulyatiningsih 2011, observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan perilaku subjek penelitian yang dilakukan secara sistematik. Kemudian observasi. Selain menggunakan wawancara, informasi diperoleh melalui fakta. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang didokumentasikan dalam bentuk catatan, laporan, foto, rekaman, dan lainnya. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan terkait struktur organisasi, fasilitas di sekolah, aktivitas, serta kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru dalam rangka penggunaan aplikasi Quizizz di kelas 4 SD Negeri Sidoarjo, Imogiri, Bantul. Yang ketiga, tes. Tes adalah pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Teknik yang digunakan memiliki tujuan untuk mengukur daya serap siswa terhadap materi pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Ada 3 yaitu yang pertama tes, yang kemudian yang kedua lembar observasi, yang ketiga dokumentasi. Tes merupakan instrumen untuk metode tes berupa pretest dan posttest berbentuk pilihan ganda. Tes ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Pretest diberikan kepada siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol pada awal pembelajaran, sedangkan posttest diberikan kepada siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol pada akhir pembelajaran. Adapun kisi-kisi soal pretest yaitu ada kisi-kisi soal pretest untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang kedua yaitu kisi-kisi soal posttest untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang kedua, lembar observasi ada 2 yaitu lembar observasi untuk guru dan lembar observasi untuk siswa. Yang ketiga, ada dokumentasi. Hasil uji coba instrumen. Yang pertama ada uji validitas butir soal. Menurut Suharsimi Arikunto 2015 bahwa sebuah item bisa dikatakan valid apabila terdapat dukungan besar pada total skor yang membuat total skor menjadi rendah dan tinggi. Kemudian validitas dapat dihitung menggunakan rumus produk moment person sebagai berikut. Dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya yang kedua yaitu uji reliabilitas instrumen. Menurut Suharsimi Arikunto 2010 bahwa sesudah melakukan uji validitas, langkah selanjutnya yaitu reliabilitas. Reliabilitas adalah dapat dipercaya, artinya dapat diandalkan. Menurut Suharsimi Arikunto 2015, uji reliabilitas dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Teknik analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif.
yaitu digunakan untuk mengetahui keefektifan penggunaan aplikasi Quizzes sebagai alternatif pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri Sriharjo Imogiri, Bantul dengan membandingkan nilai rata-rata variabel dengan kriteria normal. Yang kedua yaitu pengujian persyaratan varian. Yang pertama ada uji normalitas sebaran, yang kedua uji homogenitas, yang ketiga uji hipotesis. Uji normalitas sebaran. Uji normalitas dilakukan dengan tujuan menggambarkan output dari tes apakah normal atau tidak dan untuk mengetahui skornya. Analisis yang digunakan dalam uji normalitas yaitu dengan menggunakan analisis C-kuadrat. Kemudian uji homogenitas. Varian yang dilakukan pada dua kelas yaitu kelas eksperimen yaitu pada kelas 4A, kemudian menggunakan pembelajaran dengan penerapan aplikasi Quizzes, sedangkan kelompok kontrol atau kelas 4B menggunakan metode ceramah. Selanjutnya uji hipotesis. Langkah selanjutnya ini merupakan uji persyaratan analisis terpenuhi, maka selanjutnya yaitu uji T, dikarenakan hanya terdapat dua kelompok. Untuk dapat mengetahui T hitung signifikan, maka dapat melihat nilai P. Apabila nilai P sama dengan kurang dari 0,05 atau P kurang dari 0,01, maka hipotesis yang diajukan dapat diterima. Kemudian lampiran dalam penelitian yang telah saya buat yaitu ada silabus, RPP, soal pretest dan kunci jawaban, soal post-test dan kunci jawaban, lembar observasi guru dan lembar observasi siswa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi proposal penelitian yang telah saya susun. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.